Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Jumpa lagi dengan kami di channel Bahas Film. Kali ini kita akan membahas dan menceritakan alur cerita film India. Semoga kalian menyukai video ini dan jangan lupa menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Langsung saja kita menuju ke filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan aktivitas para penduduk di Gujarat, negara bagian India. Para penduduk sedang melakukan aktivitas pengolahan minuman keras yang dipimpin oleh Ilyas. Semasa kecil, Raes, ia tidak dapat melihat dengan jelas. Hari itu ia mendapatkan hukuman dari ibu guru sebab ia tidak bisa membaca tulisan yang ada di papan tulis. Malam itu Raes dan sahabatnya Sadik mencuri frame kacamata patung Gandhi. Tapi naas, saat itu ia ketahuan oleh petugas keamanan. Untung saja mereka berhasil lolos dari pengejaran petugas. Raes membawa frame kacamata itu ke dokter yang memeriksa matanya. Sang dokter tertawa, sebab ia tahu jika frame kacamata itu dari patung Gandhi. Ia kemudian memberikan uang kepada Raes untuk membeli kacamata dan menyuruhnya mengembalikan frame kacamata tersebut ke patung Gandhi. Raes kini dapat melihat dengan jelas dan saat bersama dengan Sadik, mereka melihat polisi yang siap untuk menggerebek pabrik minuman. Raes dan Sadik sibuk memberikan kode khusus mengenai kehadiran polisi. Meskipun memberikan kode kehadiran polisi, tetap saja para polisi berhasil menyita seluruh minuman beralkohol dan saat itu polisi bernama Devaji memukul wajah Raes sehingga membuat ibunya marah. Menjelaskan kepada Devaji bahwa tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada keyakinan yang lebih besar dari bisnis. Raes sangat terobsesi dan kagum setelah mendengar ucapan ibunya itu. Raes dan Sadik pergi menemui pemilik pabrik minuman keras yaitu Jairaj untuk bekerja dengannya dengan bayaran per botol 3 rupiah. Alhasil, Raes dan kawannya berhasil menjalankan tugas dengan baik. Setelah tumbuh dewasa, Raes dan Sadik menjadi tangan kanan Jairaj. Hingga suatu hari, Raes menginginkan membuka bisnis minuman sendiri tanpa campur tangan Jairaj. Jairaj mengizinkan Raes dengan memberikan waktu kepada Raes dan Sadik selama 3 hari mencari uang 1 juta, maka dia akan mendapatkan sejumlah minuman untuk diperdagangkan. Raes dan Sadik mulai berpikir mencari uang. Ia menukarkan motor antiknya dengan mobil. Kemudian ia kembali menukarkan mobil tersebut dengan sejumlah kambing yang kemudian mereka bawa ke Mumbai untuk diperdagangkan. Sampai di tempat tersebut, dia mendapatkan halangan dari pedagang lainnya, sehingga terjadilah pertengkaran. Raes sanggup mengalahkan mereka dan bertemu gangster penguasa wilayah tersebut bernama Musabai. Di saat itu Raes pingsan dan seketika dia terbangun, Musabai menjelaskan bahwa kambingnya kini telah menjadi biryani. Raes dan Sadik pulang hanya membawa sebungkus biryani dan saat itu mereka berdua diikuti oleh seorang pria asing bernama Nawab. Ketika mereka sampai di rumah, Nawab lalu memberikan uang tersebut dengan cuma-cuma kepada Raes. Dia menjelaskan kepada Raes dan Sadik bahwa dia adalah tangan kanan Musabai. Sejak saat itu Raes memulai membangun bisnisnya sendiri. Seorang polisi bernama Majmudar menangkap Hasmukh, dan ternyata penangkapan ini justru membuat Majmudar dipindah tugaskan ke Fatehpur. Di Fatehpur, dia mulai melakukan razia dengan menghentikan pengiriman barang minuman milik Jairaj, dan hal ini dimuat di surat kabar.
Rais yang mulai merasa terancam dengan keberadaan Majmudar memulai aksinya dengan melakukan pengiriman barang dibagi menjadi 4 truk, di mana masing-masing melalui jalur yang berbeda-beda, sehingga Majmudar gagal mengambil minuman tersebut. Firki पकड़ता ये रख लो. Suatu hari, Jairat mengajak Raes bekerja sama, di mana Raes mau melakukannya asalkan dia menjadi ketua sindikat. Hal ini membuat Jairat sangat emosi. Di hari berikutnya, Raes menikahi wanita pujaannya, yaitu Aisyah. Setelah melangsungkan pernikahan, Raes melanjutkan bisnisnya dengan melakukan pengiriman barang melalui jalur laut, melalui bantuan Damla Set, sehingga membuat Majmudar terkecoh yang mengira Raes akan mengirim barang melalui jalur darat. Jairat mengirim Salim untuk membunuh Raes, namun justru Salim yang terbunuh oleh Raes. Setelah mengetahui bahwa Jairat ingin membunuhnya, Raes menemui Jairat di sebuah pesta. Lalu Raes membunuhnya beserta dengan komplotannya. Usaha yang dibangun oleh Raes semakin berkembang pesat. Di hari berikutnya, Aisyah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Faisan. Suatu hari Raes dan Sadik ingin menyebarkan undangan akikah anaknya. Saat itu dia melihat seorang buruh tewas. Raes dan Sadik lalu menemui Bhimani dengan mengancam mereka untuk memberikan hak-hak kaum buruh. Keesokan harinya, para buruh mengucapkan banyak terima kasih kepada Raes. Suatu hari, Pasabai akan melangsungkan pawai untuk melarang minuman keras, sehingga membuat Raes emosi. Dia meminta Pasabai untuk tidak masuk ke wilayahnya. Jika tidak, maka Raes akan membunuhnya. Rupanya hal ini diketahui oleh Majmudar setelah menyadap telepon Raes. Majmudar lalu meminta untuk memuat di surat kabar tentang ancaman pembunuhan Pasabai. Hal ini diketahui oleh CM dan meminta Raes menghentikan aksinya. Namun Raes menolak. Ketika Pasabai melakukan kampanye, Raes bersama dengan pasukannya memukuli Pasabai beserta pengikutnya. मैंने कहा था ना. Malam harinya, CM membujuk Raes agar mau masuk ke dalam penjara. CM berjanji akan memberikan layanan kepada Raes di dalam penjara, sehingga Raes tetap dapat menjalankan bisnisnya. Ketika Raes berada di dalam penjara, ternyata CM dan Pasabai melakukan koalisi. Setelah keluar dari penjara, Raes memulai membangun proyek Dunia Kita untuk kesejahteraan daerah lingkungannya. Suatu ketika di Uttar Pradesh terjadi perpecahan sehingga menimbulkan masalah baru di belahan negara India lainnya. Hal ini berdampak pada bisnis yang dijalankan Raes sebab dia kesulitan mengirimkan barang, apalagi pihak pemerintah memberlakukan tugas jam malam kepada polisi. Raes mulai terlilit utang. Dia pun pergi menemui Musabai untuk meminjam uang. Hanya saja, dia harus memenuhi permintaannya untuk mengirim emas ke Doha yang akan dikirimkan melalui Mumbai. Raes selalu mengirimnya melalui jalur laut yang ditangani langsung oleh Damla Set. Namun ternyata di balik emas diselipkan bahan peledak. Hal ini tidak diketahui oleh Raes, di mana bahan peledak tersebut disuplai untuk organisasi yang sedang berperang, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan di berbagai daerah.
Hal ini membuat Rais merasa terkejut. Sementara Majmudar berusaha menangkap Damlaset, namun dia melakukan bunuh diri. Kemudian Rais melakukan balas dendam kepada Musabai dan Nawab dengan cara membunuhnya. Rais menjadi buronan polisi. Penduduk di sekitar kediaman Rais dipaksa menunjukkan keberadaan Rais, namun tak ada yang mau menunjukkan. Beberapa anggota polisi yang dipimpin oleh Majmudar mengepung rumah yang ditinggali istri Rais bersama dengan Sadik. Rais menelpon Sadik dan ternyata polisi mengetahui jika Rais akan datang. Majmudar memerintahkan agar langsung menembak mati jika Rais datang. Akan tetapi Rais tidak datang sendiri. Ia juga membawa media, sehingga Majmudar menyuruh membatalkan penembakan. Rais tertangkap dan akan dibawa ke penjara. Istrinya sangat sedih. Dalam perjalanan menuju penjara, Rais meminta Majmudar untuk membunuhnya. Di sebuah tempat, Majmudar meminta Rais untuk berbalik badan. Namun Rais menolak. Dia menginginkan Majmudar menembaknya dari depan. Majmudar menembak Rais hingga Rais akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Itulah tadi alur cerita film India yang berjudul Rais. Semoga kita dapat berjumpa kembali di alur cerita film yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.